permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Kita kenangkan peristiwa-peristiwa terang. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kita kenangkan peristiwa pertama, Yesus dibaptis di sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Bapa, kami pun Engkau beri misi sebagai anak-Mu dan pengikut Yesus. Buatlah kami menerima tugas itu dengan hati terbuka dan penuh sukacita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah kami ke dalam dalam surga, membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Atas permintaan Maria, bundanya, Yesus mengatasi kekurangan anggur. Hal itu dilakukan Yesus sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapa, tolonglah kami mampu menghadapi setiap masalah hidup ini dengan tenang, sambil mengandalkan kasih-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang ketiga. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu. Bapa, pertobatkanlah kami, ampunilah dosa kami. Jadikanlah kami mampu mengampuni orang yang telah menyakiti kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa terang keempat. Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus berubah rupa di sebuah gunung tinggi. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Allah bersabda kepada 3 rasul Yesus, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Bapa, ajarlah kami mendengarkan Yesus dan sepenuhnya menerima ajarannya. Izinkanlah kami semakin mengenal Dia, terutama dalam sengsaranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa terang yang kelima. Yesus menetapkan Ekaristi. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Ia berkata,
Inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bapa, sucikanlah dan kuduskanlah kami pada saat kami menerima tubuh dan darah putramu yang terkasih. Pakailah kami sekehendak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami.
Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah mengeluh mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami, dan Yesus Putramu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Ya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah besertaku, maka aku tinggal besertamu, dan kalian akan berbuah banyak. haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan Dimuliakanlah Tuhan. sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Lalu Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tapi jangan kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Shalom. Ave Maria. Maria Ave. Maria Ave. Ave Maria. Maria. Salam sehat. Salam Indonesia. Salam semuanya. Salam pelayanan. Selamat ya, Dr. Irin dan para pastor, para suster, dan semua. Saya baru kenal pasti ini ya. Karena ada yang menampakkan wajahnya, ada yang menampakkan juga tulisannya. Oma, mama saya maksud saya tahu wajahnya, tetapi tidak bisa mungkin sambil tiduran kali ya. Dan yang lainnya saya hanya menulis, hanya mendengar, hanya membaca. Tapi tidak apa-apa. Semoga apa yang kita renungkan bersama pada malam hari ini mau mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan berdoa. Luar biasa apa yang sudah dibuat oleh teman-teman, khususnya Dr. Iren dan juga para pencinta kehidupan. Entah teman-teman misionaris ataupun para pekerja-pekerja, pelayan-pelayan, entah di penjara, entah teman-teman yang ada di komunitas-komunitas. Memang saya tidak banyak mengetahui kelompok-kelompok yang didampingi oleh para suster, para pastor. Yang saya ketahui ya Dr. Iren ini sejak saya masih muda ya dokter ya. 22 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Saya masih kurus, kalau pernah gemuk sekali, gemuk banget. Sampai balik lagi kurus ya, seperti sekarang. Dari pertama kali saya mengenal pelayanan teman-teman di berbagai macam tempat, mulai dari Sekami dulu ya, dokter ya.
Bina Iman Remaja, lalu tidak bisalah saya diceritakan. 25 tahun berlalu begitu cepat. Ketemu lagi di FPP. Jadi saya hanya bisa menemani, mendengar, dan juga mengetahui banyak teman-teman yang bekerja dalam komunitas-komunitas yang ada. Ya, Propesiat, untuk pertama kalinya saya bisa bergabung berdoa bersama Rosario dalam ibadat Sabda atau renungan ini. Saya menyapa sebentar ya, Dokter ya, dari pembangunan Mission Center di Palangkaraya. Kemarin saya ke Pontianak, ke Kalimantan, ternyata Palangkaraya ke Pontianak itu teman-teman legioner harus berjuang 1-2 hari untuk sampai. Tidak bisa saya bayangkan, tapi mereka datang dengan sepenuh hati. Lalu ada Peace Atensi yang kedua, perjalanan misi KBKK ke Pulau Nias dan Pulau Telo tanggal 28 November sampai 6 Desember. Pasti memerlukan banyak waktu, tenaga, biaya, dan juga yang jelas perhatian dan juga mohon pelindungan Allah tentunya untuk bisa melayani, mendampingi teman-teman kita yang ada di sana. Yang ketiga, untuk teman-teman KBKK, FPP, AJ yang saya dampingi, Adora Muste Domine, KVD, dan DCE untuk melayani sungguh lebih baik lagi. Terutama teman-teman yang peduli pada ODGJ ini. Dan keempat, intensi lainnya tadi sudah didoakan ya dalam Rosario, yang sakit, yang sudah meninggal, dan semua keluarga-keluarga. Dan pasti doa-doa ini semoga Tuhannya nggak bingung ya, Dokter Iren ya. Dan Maria juga pasti nggak bingung. Begitu banyaknya. Ada 4, tapi 4 itu ada bagi-bagian lagi. Nah, itu pasti juga milihnya yang mana saya nggak tahu deh. Yang penting sama, nanti perenungan saya akan saya berikan ini sesuai dengan bacaan Injil. Semoga Allah itu tidak bingung dengan permintaan-permintaan yang begitu banyak anak-anaknya ya dari komunitas-komunitas ini. Yang menarik adalah bagaimana komunitas ini mau bergabung bersama. Yang pasti punya kekuatan yang sama. Allah lah yang membuat kita itu bergerak. Para suster, para dokter, para frater, misionaris, para relawan-relawan, para mereka-mereka yang punya kepedulian. Khususnya teman-teman yang di penjara. Komunitas-komunitas yang saya dampingi, baik KKT maupun teman-teman Legio Maria, PSE di paroki-paroki yang pasti nggak bisa kumpul hanya dengan Zoom seperti ini. Dalam forum ini saya mesti bisa mengenal hanya informasinya saja. Oh, ada misa di sini, misa di situ, dan seterusnya. Tapi memang belum pernah ketemu. Suatu saat kita akan bertemu ya, Dokter ya. Ini pengantar teman-teman, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan 1-2 hal berkenaan dengan bacaan Injil hari ini. Memang susah-susah gampang, tetapi sungguh menarik kalau kita mencermati. Tadi dalam bacaan renungan-renungan dalam doa Rosario, itu kita melihat peristiwa terang. Lalu ketika doa Salam Maria, kalau teman-teman itu mencermati, entah kenapa di peristiwa ataupun di Salam Maria yang ke-6, ke-7 langsung lengkap. Itu memang sengaja atau gimana ya, Dokter ya? Pasti. Kalau nggak ada ke-6-nya, apa takut angka 6 itu, 66 itu. Klik, tapi selalu repeated ya. Yang 6-nya langsung kelompatan. Aneh juga sih. Langsung ke-7. Aneh-aneh nggak apa. Saya amati peristiwa pertama, kedua, ketiga, semuanya. 6 langsung lengkap. Nah, saya nggak tahu. Itulah yang akan terjadi. Mungkin kerajaan Allah itu di 6 dan 7 ya. Maka di usia ke-60-an atau ke-70-an itu rasa yang riskan-riskan gitu ya. Suster-suster, ibu-ibu yang usia 60, 70 Dekat itu sama kerajaan Allah yang sesungguhnya. mungkin ya. 10, 20, 30, 40, 50 masih semangat, masih energik. Tapi sudah 60, sudah menurun sebenarnya. Mungkin kita nggak tahu ya. Jadi dilengkap. Itu mungkin salah satu. Jadi kalau kita menyimak bacaan Injil hari ini, hari Kamis pekan yang 32 dalam Injil Lukas 17, kita mendengar
melanjutkan bacaan kemarin, ada 10 orang kusta ya, kalau teman-teman ikut misa harian dan juga ikut ibadah sabda kemarin. 10 kusta yang disembuhkan, hanya satu yang kembali memuji Allah. Kadang-kadang kita punya pikiran yang negatif. Oh, yang 9 itu mungkin langsung nggak pernah bersyukur kepada Tuhan. Ini ketika saya mengkontemplasikan bacaan Injil yang kemarin ya, kadang-kadang kita menyalahkan yang 9 itu. Padahal kan nggak diceritakan dalam Injil ya. Mungkin saja yang ke-1 dia pergi ke rumah orang tuanya, dia bersuku, berdoa bersama. Mungkin yang kedua mereka bersama dengan keluarga yang sungguh pasti kaget, dari badannya penuh dengan kusta lalu sembuh, mereka tidak menerima, dia berusaha untuk memperkenalkan dirinya. Yang ketiga dia menyampaikan kepada banyak orang, itu di sana ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan, gitu ya. Itu saja. Jadi hal yang positif langsung harus kita cermati. Itu yang seringkali saya sampaikan bersamaan dengan kalau saya berkhotbah atau kemudian tidak ada hal-hal yang menjelekkan. Dasar yang 9 nggak tahu terima kasih, disembuhkan nama Yesus. Cuman orang asing inilah yang disembuhkan. Ini kacamata saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang selalu baik kepada banyak orang. Nah, hari ini kita pun pasti juga beranggapan juga jelek. Karena memang orang-orang Farisi di sekitar Yesus memang selalu punya anggapan jelek dan tidak pernah bersikap positif kepada Yesus sampai saat ini, teman-teman ya, sehingga masih diperebutkan, masih nggak percaya kepada Tuhan, dan dia masih menantikan Mesias, sehingga bangsanya sehingga saat ini nggak pernah tentram, meskipun pintar-pintar mereka semua ya, sehingga akhirnya terjadi seperti ini. Itulah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang pintar yang dipilih Allah tapi tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Maka Yesus menjawab pada dua hal. Kerajaan Allah nggak akan datang tanpa tanda-tanda, dikatakan. Nggak bisa dikatakan dia di sini, lalu di situ. Oh iya, itu disembuhkan, dia menyelamatkan, dia bisa ini, dia bisa menyembuhkan. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi sekali lagi, kerajaan Allah ataupun sesuatu yang membahagiakan kita nggak bisa dilihat dari sesuatu yang sifatnya itu kelihatan. Oh, dia tuh diberkati, dia kaya raya, pasti dia sukses. Oh, dia sehat, dia keren, dia cakep, dia cantik, pasti dia diberkati. Ternyata belum tentu. Yang cantik, yang kaya itu hatinya juga terlihat. Betul, Bapak Ibu, para suster? Seringkali juga tidak demikian. Kerajaan Allah itu ternyata tidak dicari di sana dan lain sebagainya kemana-mana. Oh, saya mau bisa menemukan Tuhan kalau saya ke Lourdes, kalau saya ke Fatimah, ke sana, ke Portugal sana. Dan seringkali orang seringkali membuat membenarkan dirinya. Wah, saya harus pergi ke sana, saya harus pakai rosario yang bagus baru saya bisa berdoa. Saya harus nanti bisa melayani kalau mic-nya bagus. Kalau ininya, nah, banyak hal-hal yang seringkali membuat kita terbatasi, teman-teman. Saya melayani ke sana, ke Polonia, kalau saya dapat pesawat, saya dapat kendaraan, dan sebagainya. Pengandaian ini yang mungkin membuat kita itu akhirnya tidak bisa menerima keadaan untuk mencintai Allah dengan total. Ini yang seringkali mau disampaikan kepada banyak orang. Padahal di situ dikatakan sesungguhnya Yesus mengatakan kerajaan sudah ada di tengah-tengah kamu ketika kamu mendengarkan. Kita diberi kesehatan, kita bisa hidup sampai sekarang. Dari terbebasnya COVID, dari terbebasnya misalnya penyakit, atau terbebasnya dari kecelakaan dan sebagainya. Ingatkah Tuhan? Dan ingatkah teman-teman bahwa itu sebuah tanda Allah hadir melindungi kita. Tapi ketika kita makin jauh dari Allah, kita merasa Allah lah yang menjauhi kita. Padahal yang terjadi adalah kita menjauhi Allah. Gimana caranya? Saya nggak mau lagi bersahabat dengan orang-orang yang saya cintai. Orang tua Anda, istri ataupun suami Anda, anak-anak Anda. Anda nggak mau lagi peduli kepada mereka. Oh, Anda bebas, Anda terkenal. Jadi host, jadi pemain film yang terkenal dan sebagainya. Tapi Anda meninggalkan orang tua Anda. Meninggalkan anak dan istri Anda. Untuk apa?
Tapi ketika Anda punya perhatian kepada mereka, saya yakin Anda menjadi bintang film yang hebat, menjadi penyanyi yang hebat, menjadi pewarta yang unggul, menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan juga sesama. Bukan malah sebaliknya. Sehingga akhirnya kerajaan Allah yang ada dalam diri Anda itu terpancar dalam diri orang-orang, dalam diri pelayanan yang Anda beriman. Bukan malah sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus kembali berkata kepada para muridnya, akan datang waktunya kalau kalian melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tapi kalian tidak akan melihatnya. Kenapa? Orang akan berkata, oh dia di sini, dia di situ. Orang banyak yang menyampaikan, oh ini loh kebenaran, oh ini agama yang benar, oh ini loh Mesias yang kalian nanti-nantikan. Coba lihat, orang lain banyak disembuhkan. Banyak nabi-nabi palsu yang seringkali menyampaikan, mewartakan dengan segala kehebatannya. Figur-figur yang luar biasa. Tapi mereka seringkali lupa ketika mereka berada dalam posisi puncak. Ketika orang mau dipilih, dia membuat dirinya sedemikian rupa sehingga hal-hal yang biasa, karakter dirinya sedikit diubah. Yang tadinya tidak santun menjadi santun. Yang tadinya tidak lembut seolah-olah kok menjadi lembut. Yang tadinya arogan kok pelan-pelan sudah tidak lagi arogan dan seterusnya dan seterusnya. Orang mencari perhatian sedemikian rupa. Saya tidak bicara untuk pemilihan umum ya, tidak. Tapi sekali lagi Anda, kita juga. Ketika Anda mau dipilih menjadi pemimpin, menjadi ketua dalam sebuah komunitas, berjalan seperti biasa. Bukan malah sebaliknya. Anda berusaha sekuat tenaga, Anda sehingga akhirnya mencuri perhatian teman-teman di sekitarnya, sehingga akhirnya Anda dipilih. Ternyata bukan itu. Kenapa? Yesus mengatakan, dia percaya kepada para murid yang mencintainya, juga yang mengkhianatinya. Dia mencintai total, nggak pilih-pilih. Kalau Anda mencintai sungguh-sungguh, lahirlah apa adanya. Sehingga ada 5 hal ketika Anda ingin jadi orang yang diterima oleh pasangan Anda, oleh partner Anda. TAHAN, orang bisa bertahan. Ketika mulai membuka dirinya, ini loh aku, saya terbuka dengan siapapun. Lalu yang kedua, saya mau tampil apa adanya. Dia menerima keadaan diri. Oh iya, saya punya kekurangan ini. Saya punya grogan begini. Saya punya temperamen begini. Saya punya sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan harapan. Saya nggak mencilat, saya nggak memberikan sesuatu biar Anda senang, enggak. Saya punya kepribadian yang itu yang harus saya perjuangkan. Saya disiplin waktu. Oke, saya nggak akan tolerir dengan mereka-mereka yang ingin mendapatkan sesuatu perhatian. Kata yang ketiga, harga. Saya bisa menghargai pasangan Anda, partner Anda, semua orang yang bekerja sama dengan Anda. Tapi dalam setiap perjalanan pasti kata yang keempat harus muncul, yaitu ampuni ketika ada kesalahan baik saya maupun orang yang ada di sekitar kita. Dan itu sesuatu yang lumrah karena manusia. Ketika saya salah, saya lupa janji, lupa jadwal dan sebagainya, saya menyakiti, saya membohongi ataupun saya lupa akan satu hal, tolong saya mengampuni ya, jangan ulangi lagi. Berkali-kali seperti pesan Yesus. Tapi itulah kekuatan. Tapi nggak hanya ngomong saya ampuni salah dan seterusnya, enggak. Hal yang kelima, nasihatilah. Sehingga akhirnya saya berikan yang terbaik. Ya oke, kalau kamu salah ini, saya kasih tahu yang benar. Orang menerima apa yang kita sampaikan. Sehingga orang bisa bertahan. TAHAN. Ini juga saya lakukan ketika saya berkhotbah untuk pasangan suami istri. Orang bertahan dari awal sampai akhir hidupnya. Ketika ia terbuka, ia menerima apa adanya, dia menghargai, dia mau mengampuni, dan mau menasehati satu sama lain. Saya yakin hidup kita sungguh seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Kalau ada orang asing, nabi-nabi palsu, seperti ini, tapi untuk mempopulerkan dirinya, dia memperkaya dirinya, dia mau menuruti dirinya, bukan mengikuti Kristus. Jangan ikut kata Yesus dalam kalimat bacaan Injil hari. Dan terakhir, ini penutupannya,
Seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian juga halnya dengan Anak Manusia. Siapa? Tuhan Yesus. Pada hari kedatangannya kelak, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Anda, saya, kita nggak tahu. Bapa di surga lah yang tahu. Hidup kita hanya sebentar. Ketika kita menyadari bahwa kita hanyalah alat-alat Tuhan ketika kita berada di dunia. Ketika tangan kita masih bisa berbuat sesuatu, lakukan yang terbaik. Ketika mata kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik, lakukan. Lihatlah ya. Belajarlah membaca, belajar dari orang lain. Ketika mulut kita masih bisa mengatakan sesuatu yang baik, katakanlah, "Pak, maafkan aku. Istriku, maafkan aku yang salah. Anak-anakku, sorry. Papa selama ini bla bla bla." Mamanya juga begitu. Mama minta maaf. Ketika mulut kita masih berbicara, tapi ketika sudah sudah akhirnya kebanyakan gula, kebanyakan kolesterol ya, suster ya, kebanyakan ini ya dokter ya, udah nggak bisa ngomong, alias udah tangannya juga ada sengklek, ya sudah nggak bisa, terlambat, kakinya sudah bisa berjalan ke tempat cucunya, ke tempat mertuanya, kan banyak mertua-mertua yang menjengkelkan, yang cerewet dan sebagainya. Sekarang datang, itulah kenangan dan itulah yang katakan Yesus. Akan datang waktunya, Anak Manusia akan kembali kepada kita. Kita nggak tahu kapan. Kenapa? Dia akan kembali setelah apa? Setelah dia menanggung penderitaan, wafat di kayu salib. Sehingga teologi kebangkitan Kristus itulah yang menjadi titik pangkal kita untuk berjuang. Teman-teman yang menderita sekarang, yang tidak dapat perhatian, dan tidak punya apa-apa, tapi tetap setia pada Yesus, pada saatnya kemenangan akan kita terima. Sakit tidak diperhatikan, dilecehkan, dibuang, asal kita setia. Karena bersakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Sakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Selagi tanganmu masih bisa melakukan sesuatu, lakukan yang terbaik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Anda dan saya harus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Oke, kok ditepukin Pak Gunawan ya? Itu bagus. Iya ya. Saya Makasih Bapak banyak. Pendeta ya. Iya. Saya sering nonton ustadz-ustadz kalau ngasih dakwah. Jadinya gaya saya seperti itu. Ada cerita nih ya. Tambahan boleh ya, dokter ya. Boleh. Ada seorang bapak itu ya. Aduh, istri saya itu cerewetnya luar biasa itu katanya. Aduh, saya sudah nggak betah deh. Saya mau pergi aja dari rumah dia. Emang kenapa? Ada kata ustadznya. Ini ada sebuah cerita. Sekali seorang bapak kesal, tapi akhirnya dia tahu cara yang terbaik. Diajaklah itu istrinya ke toko emas. Di toko emas itu dia belikan cincin yang paling bagus. Wah, dia senang. Wah, ada cerita dia tuh ya. Aku punya cincin baru, dia bilang begitu. Kata istrinya ini. Wow, itu cara ternyata yang ampuh. Untuk biar istrinya nggak cerewet lagi, nggak marah-marah terus. Lalu diajaklah itu istrinya ke sumur dekat rumahnya. Kita lihat, tengoklah adik, ke sana di bawah itu ada apa? Katanya suami. Lalu suaminya itu langsung ceburin, lempar istrinya ke sumur itu. Rasain lu, silakan lu, cerewet lu di sana lu. Dia bilang begitu. Lalu dia rokok, gantian. Aman gua nggak pernah lagi dengar itu cerewet itu istri, dia bilang. Terus gak lama kemudian suami itu melihat, ada orang tapi bukan orang, seperti jin besar sekali. Lalu dia bertanya, hei kau siapa? Katanya, hei tahu nggak,
saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya menunggu di sini. Dia bilang begitu. Loh, kenapa? Anda di sini sekarang. Saya tidak tahan. Di bawah itu ada cewek, ada perempuan cerewetnya luar biasa. Tahu ceritanya, teman-teman? Bisa dibayangkan itu istri cerewetnya luar biasa. Sehingga jin yang udah 400 tahun menunggu di bawah sumur itu juga keluar. Juga nggak betah dengerin suara istri itu. Ceritanya sampai di situ ya, teman-teman ya. Padahal umur 400 tahun itu udah budek tuh Romo, masih bisa denger pula si cerewet. Udah cerewet ya. Itulah cara para istri, para mertua-mertua indah. Jangan cerewet-cerewet, kasihan ya. Mantu-mantunya, suami-suami Anda ya. Tidak, minta maaf kalau ada yang tersungging atau tersinggung. Semoga tidak cerewet-cerewet teman-teman saya ini. Haleluya, amin. Terberkatilah Romo yang nggak punya mertua cerewet. Iya. Baik, terima kasih Romo. Berikutnya ada satu kesaksian dari Pak Herman Wijaya. Boleh Pak Herman? Waktu 5 menit ya untuk berikan kesaksiannya, cukup ya. Pak Herman, silahkan. Selamat malam, terima kasih, salam kenal. Romo Didit Supartondo. Nama belakangnya saya banyak kenal. Supartono, ya. Jadi malam ini diminta untuk sharing sedikit. Intinya itu mirip dengan kemarin yang disampaikan oleh Romo Danang, yaitu pelayanan. Saya seperti yang tadi Romo Didit menyampaikan, umur 60-70 orang-orang yang harus sudah mempersiapkan diri untuk menghadap ke Tuhan. Tapi mungkin Tuhan memberi ke saya, mudah-mudahan layanan saya sampai sisa umur yang lebih panjang. Kira-kira 5 tahun lalu saya mendapatkan tugas dari kantor di luar operasional. Saya mendapatkan tugas sebagai Corporate Social Responsibility. Dan kerjaannya juga nggak ringan ya. Harus berjalan dari Jakarta menuju Atambua, menuju Maumere, bahkan yang terakhir akan ke Pulau Buru. Jadi saya nikmati. Kenapa demikian? Karena pada saat umur 55 tahun menjelang pensiun, saya yang sejak kecil aktif dalam novena Antonius de Padua, karena keluarga ibu bapak saya seorang guru Katolik, saya meminta kepada intensi doa kepada Santo Antonius Padua untuk memberikan pencerahan. Setelah 55 tahun masa karya bakti saya di perusahaan, apa yang akan ditunjukkan dan diberikan tugas oleh Tuhan kepada saya. Pada suatu malam, saya mendapat telepon dari pemilik perusahaan dari Amerika, Herman, 10 tahun lagi kamu harus CSR. Oh ya, semoga masih mendapatkan umur 65. Dan puji Tuhan, saya umur 70 bisa masih memberikan pelayanan yang lumayan ya. Seorang diri dengan hanya 2-3 orang karyawan perusahaan. Itu kira-kira yang saya sampaikan, dan kepada teman-teman yang berusia lanjut, semangat tetap harus dijaga sehingga kita juga membuat rohani dan jasmani selalu sehat. Itu kira-kira insight yang saya berikan, dan semua itu bimbingan dari Roh Kudus melalui doa novena Antonio Padua yang saya daraskan setiap tahun di gereja Kramat, itu gereja OFM, tiap hari Selasa selama 9 kali berturut-turut
kelihatannya beberapa tahun memberikan pencerahan saya dan semangat sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bro Herman untuk sharingnya. Jadi luar biasa. Jadi sekarang kita lebih mengenal nomor 1, usianya 70. Nomor 2, panggilan setelah pensiun justru menjadi di bidang CSR yang bertanggung jawab untuk juga melayani umat. Ya, dan Itu ini tambah luar lagi. biasa. Terus Tambah yang berikutnya, kok kita malah tidak jadi punya kenal. mertua karena dari dulu tidak menikah. Jadi, Oh, juga nggak punya ya. mertua. Itu berkat juga ya? Oh, berkat. Karena seperti pastor tadi ngomong, sampai istrinya dicemplungin ke sumur, jin aja nggak mau ketemu. Ya, jadi saya puji Tuhan, saya memilih jalan hidup yang demikian. Amin. Baik, terima kasih. Semua jalan hidup baik juga adanya. Iya, Itu buktinya betul. Pak Imam yang duduk di sebelah Ibu Julia selalu berdampingan, dia nggak merasa komplain tuh istrinya cerewet. Oke. Baik, terima kasih banyak. Baiklah kalau gitu ya. Ternyata sharingnya jadi karena diminta pendek, jadi pendek banget. Nggak sampai 5 menit sharingnya selesai. Oke. Baik, kalau gitu saya beri kesempatan satu orang lagi yang mau sharing iman, bagaimana Tuhan memanggil untuk masuk ke dalam pelayanan. Silahkan kalau ada yang tergerak hati. By the way, di sini yang dari FPP Romo, ada Pak Pankriatus Widiawan yang masuk dan keluar di Cipinang karena warga dari Paroki Rawamangun. Oh, itu Pak Warga Pankriatus Kudus. Widiawan. Kemudian ada Sekretaris Jenderalnya FPP di sini. Sekarang Laundry ini yang juga membantu di KKT secara aktif karena FPP memang kerjanya sekarang udah mulai berkurang ya dengan aktivitas komunitas-komunitas yang bergabung di FPP. Mereka sudah aktif masuk dan keluar penjara. Ya. Kalau yang lain-lainnya gabungan dari beberapa komunitas lainnya. Memang yang terbanyak di sini adalah KBKK, tapi dari Adora Muste juga ada. Ya, kemudian dari DCE di sini hari ini tidak ada yang hadir, tapi dari KVD ada tadi Bro Ilyas dan juga Bro Wandi dari KVD. Jadi Bro KVD Gunawan itu Petrus komunitas juga. Verbum Domini, Romo. Bro Gunawan Petrus KVD. Bro Gunawan Petrus juga KVD, apa masih sharing atau enggak ya? Iya, sebetulnya memang overlapping. Banyak dari KBKK juga yang saya dorong untuk ini refresh, menimba kekuatan dari Sabda, didorong masuk ke KVD sih. Ya. Baik, masih ada yang mau sharing satu orang? Boleh, Bu. Silakan, Dokter Pak Widiawan, silakan, Ya. monggo. Ya. 3 menit kurang. Ya, boleh. Siap. Nah, begini Romo Didit, saya Pak Widiawan, sekarang Kepala Seksi Pelayanan Lapas Rutan Paroki Rawamangun dan juga ikut di FPP Pelayanan Penjara. Nah, saya sudah hampir 30 tahun sebagai petugas lapas rutan itu di Dijen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 30 tahun. Pensiun 2012, Juli 2012 pensiun. Besoknya ketemu dengan Romo Tony, saya diminta untuk membantu Paroki Rawamangun sebagai pelayanan lapas rutan karena selama ini sebelumnya Pak Joko pindah ke Jogja. Nah, saya diminta. Nah, sejak itu sampai sekarang terus melayani penjara lapas dan rutan juga. Sudah keliling-keliling Indonesia juga. Nah, banyak juga kejadian-kejadian selama pelayanan ini. Tetapi ya itulah karena nikmat juga yang saya nikmati selama ini, aman-aman saja dan tidak pernah ada apa-apa. Saya juga sangat berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu saya selama. Jadi saya sampai sekarang saya belum pernah tidak pensiun lagi, tidak pensiun karena pelayanan tidak ada pensiunnya. Pelayanan itu sampai kapanpun juga, sampai 67 tahun saya
berusia tetap akan melayani terus sampai kapanpun juga. Itu dari selama 30 tahun di Kementerian Hukum dan HAM banyak sekali kejadian-kejadian. Saya sudah memimpin kepala rumah penyimpanan benda sita negara, kepala balai pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, dan kepala lembaga pemasyarakatan narkotika di Bali. Nah, itu banyak kejadian-kejadian, tapi semua karena berkat Tuhan kita yang sangat kuat itu, sangat baik, itulah sampai sekarang saya aman aja, tidak pernah terjadi apa-apa. Walaupun saya pernah juga sakit, tapi karena Tuhan juga yang memberikan saya yang terbaik bagi saya. Terima kasih Romo, Dr. Iren dan Romo. Hilang suaranya. Saya sharing kecil, mumpung moderator FPP ada di sini, kenapa FPP itu ada. Jadi FPP itu ada, itu pasti atas kehendak Tuhan juga. Kisahnya itu sebetulnya karena berita di kompas.com di tahun 2007, waktu itu ada berita tentang seorang guru di Bekasi, sekolah Katolik, yang punya anak kecil 5 tahun dan 2 tahun. Yang masih pakai seragam sekolah, ditangkap polisi, langsung masuk penjara dan dikarantina. Keluarganya nggak boleh nengokin. Saya nggak kenal dengan orang itu, tetapi ketika saya membaca berita itu, hati saya itu tergerak bahwa saya merasakan bahwa ini ada sesuatu ketidakadilan. Akhirnya dari situlah saya mulai masuk ke penjara, tapi karena saya takut, karena belum pernah masuk ke penjara waktu itu, saya gandeng. Karena partner KBKK itu adalah GPIC OFM. Waktu itu masih Pater Peter Aman. Jadi saya minta dari GPIC OFM mendampingi saya masuk ke sana. Akhirnya kami masuk ke penjara, itulah awal dari lahirnya Forum Pelayanan Penjara Keuskupan Agung Jakarta. Karena saya komplain sama Romo Vikjen, waktu itu Romo Bagio, saya bilang, Romo, ada banyak orang Katolik dalam penjara yang merindukan Ekaristi, tetapi tidak ada Ekaristi di banyak penjara. Dan waktu itu yang masuk kebanyakan adalah dari karismatik. Dan orang Katolik yang di penjara komplain. Kalau cuma PD, saya tiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dengar gereja Protestan, itu semua PD. Tapi kalau Ekaristi itu hanya ada di gereja Katolik, dan kami tidak pernah merasa menjadi umat Katolik. Dan dia boleh dibilang tanda kutip waktu itu mengancam saya, jangan heran kalau suatu saat saya keluar dari penjara, tidak ada pelayanan gereja Katolik dalam penjara, saya tidak aneh kalau saya akan pindah ke gereja Protestan. Saya terkejut. Nah, dari situlah akhirnya dari komunikasi dengan Romo Bagio, waktu itu akhirnya lahirlah FPP KAJ. Iya, sampai saat ini. Ya. Jadi itu sekelumit kisah lahirnya FPP KAJ yang sekarang berarti sudah berapa tahun berlaundry 17 tahun nih, 18 tahun ya? Iya. 15 tahun. 15 tahun. Nanti Oktober, Agustus lahirnya. Agustus rencana di Ramangun. Agustus rencana di Ramangun. Oh, yang akan datang. Diundang di Ramangun lagi ulang tahunnya. Silahkan. Pak, nanti dicatatkan untuk tahun depan, ulang tahun FPP, boleh kita ke Rawamangun lagi. Itu aja. Dan Romo Dirit langsung di-book ya. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak. Nanti mungkin selama kita Rosario selama 10 hari, jadi novena plus 1 hari, itu kita nanti bisa berkenalan dengan komunitas-komunitas yang ada, yang bersama-sama kita untuk berdoa Rosario ini. Ya, siap. Ya, baik. Terima kasih banyak. Kita lanjut dengan doa penutup dan lagu penutup, kemudian berkat dari Romo Didit. Bro Dias, apakah ada yang ditayangkan lagi slide-nya yang terakhir? Doa penutupnya. Di hampir terakhir. Iya, kita doakan bersama-sama. Oh ya, nanti kita buka semua kamera,
sebelum kita doakan bersama-sama, kita tolong difoto dulu, Bro Dias. Oke, kita kembali dulu untuk foto bersama dulu. Ya, semua buka kameranya. Beri senyum yang terbaik. Nah, Oma sekarang saya baru kenali. Tadi betul-betul saya nggak kenali loh. Aduh, ini Ibu juga yang dekat di hati saya. Dari Kelapa Gading sekarang udah pindah ke Bogor ya? Iya, dokter. Terima kasih, Amin. dokter. Selamat. Semoga sehat dan kuat terus ya. Amin. Ya. Ini ibunya Romo Didit. Udah, Bro Dias? Terasa klik-kliknya? Enggak rasa. Sudah? Mana kliknya? Nah, sudah. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, nanti di-share fotonya. Baik, kita doa penutup bersama-sama. Semua buka mic, biar heboh. Doa penutupnya nggak apa-apa. Suaranya kayak bersaut-sautan. Kita jumpa lagi besok. Marilah kita berdoa. Ya Allah. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup wafat dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan rosari suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam, Romo. Amin. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Iya, salam buat bunga ya. Ibu semua. Pamit ya. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Ya, selamat malam. Selamat malam, Romo, semuanya. Terima kasih, Modit. Sama-sama. Semuanya. Iya. Baik. Mohon izin ya. Ya, izin boleh live semua. Silahkan. Romo Didit ini di paroki mana? Saya di paroki mahasiswa, Pak Herman. Jadi, oh, mahasiswa Jakarta sebelah mana? Rawamangun. Oh, Rawamangun. Karena dibagi beberapa sentra kan? Betul. Ya. Rawamangun, sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Jumpa lagi. Mari, terima kasih semua para petugas. Terima kasih. Ya, Ya, sama-sama, dokter.